Shalom, selamat bertemu lagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam ibadah Rebuan. Dan di saat ini kita akan bersama-sama akan mengikuti ibadah sekaligus sosialisasi PKT tahun 2021. Untuk ini kita akan mendapat firman Tuhan sebagai dasar kita. Mari kita ikuti bersama-sama. Monggo Pak Petrus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam patunggilan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah keluarga dalam rangka sosialisasi PKT tahun 2021 dengan kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Kiranya memberkati dan memimpin kita semuanya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan buka dengan kidung pujian, kidung jemaat nomor 1 bait yang ke-1, haleluya pujilah. Haleluya pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal, langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terberi. Haleluya pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pada malam hari ini sebagai dasar sosialisasi PKT diambil dari Amsal pasal 10 ayat 28 yang demikian kesaksian firman Tuhan. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagian ini, tentu ada dua pokok yang bisa kita pelajari, yaitu orang benar dan orang fasik. Orang benar sudah tentu bahwa setiap orang yang dibenarkan oleh Tuhan akan mendapatkan kebenaran itu dari Tuhan, dan orang itu pasti dibenarkan. Sedangkan orang fasik sudah tentu kefasikan di dalam kehidupan mereka itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini menandaskan bahwa
harapan orang benar akan menjadi sukacita. Pasti ini setuju dan tidak setuju, kebenaran ini berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pada malam hari ini diberi judul pengharapan. Pengharapan pasti sesuatu yang diharapkan oleh kita semuanya. Bapak Ibu ya, akan memiliki harapan di tahun 2001 kita akan mengharapkan sesuatu. Harapan apa ya? Nah, tentu keberhasilan, sukacita. Sesuatu yang kita harapkan itu harapannya bisa tercapai. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang menginginkan kehidupan yang lebih baik di tahun ini, pasti. Ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada orang yang berharap hidupnya akan lebih jelek. Pasti lebih baik daripada yang tahun yang lalu yang sudah kita lewati. Kita tentu berharap agar tahun ini kita berada dalam keadaan yang baik, walaupun di tengah-tengah pandemi, walaupun di tengah-tengah kesulitan, walaupun di tengah-tengah keterbatasan. Pasti kita akan mengharapkan, memiliki harapan ke depan itu sesuatu yang lebih baik. Bahkan kita diberikan kesehatan yang prima dan selamat dari berbagai musibah. Walaupun di Indonesia saat ini dilanda musibah, tanah longsor, kebanjiran, gunung meletus, dan lain sebagainya. Bahkan pekerjaan yang lebih baik, aktivitas yang rutin, situasi finansial atau ekonomi yang lebih baik. Kita tentu berharap semua dapat berjalan dan dalam keadaan yang baik, Bapak Ibu. Pasti itu. Itu harapan kita. Nah, tetapi apa yang kita jalani saat ini di dalam menjalani kehidupan kita tahun ini dengan baik, asal kita mau melibatkan Tuhan. Kita mau melibatkan Dia sang pemberi hidup. Kita melibatkan Dia sang pemberi harapan. Apapun yang kita rencanakan, tujuan yang kita ingin capai, hendaklah kita mulai dengan memohon penyertaan Tuhan. Malam ini adalah malam sosialisasi PKT di tahun 2021. Apa yang kita capai? Harapan apa yang harus kita capai nantinya? Di tahun 2021 ini apa yang harus kita harapkan? Apakah tujuan PKT itu sesuai dengan harapan yang kita harapkan? Atau kita sama-sama, oh udahlah PKT ya tinggallah PKT, itu kan urusannya dia dan sebagainya. Apa yang hendak kita capai? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita mulai dengan memohon penyertaan Tuhan, melibatkan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang ada itu ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita melibatkan diri di dalam pelayanan bergereja. Sehingga apapun yang kita lakukan di dalam pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan. Jangan merasa sok hebat Bapak Ibu. Saya gereja tanpa saya tidak bisa jalan. Berarti kita sudah membatasi Tuhan, sudah mengecilkan Tuhan, sudah membuat Tuhan itu tidak bisa berkuasa. Padahal Tuhan itu yang berkuasa.
atau yang lain, sok mampu. Mari Bapak Ibu, kita hanya bisa mengandalkan Tuhan sebagai Allah, sang sumber hidup kita, Allah yang berkuasa, Allah yang besar, Allah yang membuat kita sesuatu yang mustahil ya bisa terjadi. PKT kita tahun ini tidak bisa berkembang. Kenapa? Karena situasi dan kondisi. Tetapi mari kita semangat. GKJW adalah gereja gerakan warga. Mari kita sengkuyung bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita juga tidak perlu merasa pesimis akan hidup kita di tahun ini. Tak perlu. Apalagi dengan masih adanya pandemi yang sampai saat ini belum selesai, belum berakhir. Dan semuanya itu mempengaruhi tatanan kehidupan kita. Dalam hal ini kita juga harus mengandalkan Tuhan supaya kita tidak merasa khawatir yang berlebihan. Apakah nanti PKT-nya bisa tercapai? Nah, kalau kita pesimis, kita khawatir, maka kita dibelenggu dengan kekhawatiran. Maka kita yang memiliki harapan itu akan pupus harapan kita. Tapi mari semua, saya mengajak Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semangat. Kita semangat. Kita letakkan hidup kita kepada Tuhan dan harapan kita pasti dapat. Bukankah kita ini adalah milik Kristus, Bapak Ibu? Kristus adalah Sang Immanuel. Kristus menyertai kita. Dan Kristus juga memberkati kita. Adakah sesuatu dalam hidup kita yang tidak dapat diselesaikan? Bersama Yesus. Bersama Yesus ada penyelesaian. Ada harapan dan ada kepastian. Kita hanya perlu percaya kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dan hidup sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Dengan begitu, maka hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera, keberhasilan, berkemenangan, dan kesuksesan, termasuk gereja kita ini yang kita kasihi, yang kita cintai. Pelayanan kita tidak akan sia-sia, Bapak Ibu. Bukan hanya itu, hidup kita akan semakin diberkati dan menjadi berkat. Ingat, hidup kita ini sudah diberkati, Bapak Ibu. Maka kita harus menjadi berkat. Siapa? Bagi banyak orang. Sehingga kehidupan kita pun dapat menjadi sarana. Sarana apa? Penyaluran berkat itu melalui pelayanan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan mendukung program-program kita, kegiatan-kegiatan kita, melalui apa saja, melalui persembahan kita, melalui aktivitas kita, melalui apa yang kita punya, kita dukung bersama. Gereja punya rencana apa? Berapa rencananya dalam tahun ini? Kita dukung. Nanti akan disosialisasikan. Biarlah itu menjadi bagian hidup kita untuk terus kita berkarya bersama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu kita mengambil saat teduh. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang membuat kami tergugah, bangkit, memiliki pengharapan. Dan biarlah itu menjadi pokok hidup kita, bahwa hidup kami ini adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pakailah hidup kami yang Tuhan sudah berkati menjadi saluran berkat bagi banyak orang di dalam pelayanan kami di gereja-Mu, Jemaat Simon Mulyo. Terima kasih Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita doa syafaat, mengucap syukur dan juga kegiatan yang lain, mari kita akan mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan bahwa kita ini selalu diberkati oleh Tuhan. Maka patutlah kita bersyukur kepada Tuhan dan kita akan memberikan persembahan. Dan persembahan ucapan syukur ini kita barengi dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 228 bait yang pertama. Mari puji Raja Surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum masuk di doa syafaat, mari kita akan mendengarkan sosialisasi PKT tahun 2021. Kiranya apa yang dipaparkan nanti akan memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Dipersilahkan. Pak Sri, serius ini. Iya Pak Bagio, monggo. Gimana? Ya, PKT kita tahun 2021 itu begitu besarnya. Tapi kalau dibandingkan di tahun 2020 bagaimana Pak PKT kita ini? Iya, makanya saat itu agak bingung Pak membaca ini. Anggaran kita tahun ini sudah sekian besarnya. 520 juta atau orang kalau menghitung setengah miliar anggaran kita. Nah itu tentunya juga kita berawal dari anggaran 2020. Anggaran 2020 kita, PKT kita itu kan 575 juta. Sedangkan realisasinya atau persembahan yang masuk itu hanya 446, sekian atau kurang lebih 77%. Nah, dari situ saya akan cerita dulu bahwa di tahun 2020 itu kita punya tanggungan, punya utang kalau bahasa kasarnya. Tapi sebetulnya ya tidak se ekstrim itulah. Kita punya kewajiban yang belum kita penuhi ke dana persekutuan Majelis Agung sebesar 130 juta. Kemudian tunggakan ini. Ya, tahun 2020. Kemudian karena tadi realisasi persembahannya tidak mencapai 575, sehingga kita juga punya kekurangan itu yang harus kita bayarkan. Artinya itu transaksi itu tidak bisa dihindari, seperti bayar listrik, bayar pegawai dan sebagainya. Itu kekurangannya 80 juta. Kemudian dari 130 juta ditambah 80 juta di tahun 2020, kita punya kekurangan 210 juta. Nah, kemudian tadi Pak Bagio menanyakan bagaimana kita menghitung PKT tahun 2021. Kita sebetulnya sudah mengambil dari angka ketercapaiannya, yaitu 446, tercapainya kan sekitar itu. Untuk tahun 2021 ya
kita terpaksa tambah sedikit karena memang tidak cukup 446. Akhirnya PKT kita ya kan 446 capaian kita tahun 2020. Kalau kita mau ambil itu, kita breakdown menjadi kebutuhan-kebutuhan di tahun 2021, itu nggak cukup, Pak Bagio, nggak cukup. Jadi untuk anggaran 2201 itu harus memenuhi sejumlah 520 juta. Ya, jadi anggaran kita itu sudah kita hitung sudah paling minim 520 juta. Perlu saya sampaikan, itu 520 juta itu untuk nanti dana persekutuan ke Majelis Agung sebesar 163 juta. Dana persekutuan ke MD, kemudian bayar listrik, bayar pegawai, operasional, itu sudah minim, tidak bisa ditawar itu. Sehingga kita ada angka 520. Nah, kalau 520 ditambah kekurangan kita di tahun 2020 sebesar 210, berarti di tahun 2021 anggaran kita harus atau persembahan kita harus mencapai minimal 730 juta. Nah, itu yang saya tadi jadi termenung itu di situ. Secara manusia rasanya memang berat sekali. Ya. Oke. 730 juta ya. Tahun 2021. Ini boleh dikatakan targetnya Jemaat Simomulyo ya. Untuk memenuhi kewajiban kita ke Majelis Agung yang tertunda di tahun 2020. Betul. Ya, saya pun pesimis. Nah, maka dari itu. Ini sehingga apakah juga diberi kesempatan kepada jemaat dan bukan hanya majelis saja yang memikirkan ini untuk ikut urun rembuk atau bagaimana solusi untuk masalah ini? Ya, kita sangat berterima kasih Pak Petrus, Pak Bagio kalau warga kita mau ikut urun rembuk memberikan solusi. Pak, ini sebaiknya kok kita pakai cara seperti ini. Monggo silahkan membuat surat lewat ketua blok, nanti bisa disampaikan ke PHMJ, bisa menjadikan dasar pemikiran kita. Itu yang pertama, kalau partisipasi pemikiran dari warga. Namun juga tidak kalah pentingnya Pak Bagio, kita harus mau tidak mau harus berkata jujur kepada warga ini bahwa persembahan-persembahan ini yang memang diharapkan bisa mendukung angka 730 juta tadi. Yang pertama ibadah Minggu dan ibadah Rebo. Seperti yang sampulnya seperti ini ya. Ini ada Minggu tapi yang Rebo sama, cuman ini hari Rabu gitu. Nah, ini harapan kita dari PHMJ dan dari seluruh majelis tentunya, bagaimana itu bisa pemasukannya itu cukup efektif. Banyak disengkuyung oleh warga. Betul. Jadi disengkuyung oleh warga, tentunya juga pengurus blok juga harus aktif sedemikian rupa. Tetapi sebetulnya juga gereja juga memfasilitasi kalau misalnya sulit ketua bloknya atau pengurus bloknya terlalu banyak yang harus didatangi, gereja menyiapkan rekening yang bisa dipakai untuk mentransfer persembahan. Di sana ditulis si A persembahan Minggu tanggal sekian, Jalan Rebo tanggal sekian, nanti ditransfer akan bisa dibaca di sekretariat. Kemudian di samping ibadah Rebo dan Minggu, setiap awal bulan Pak Bagio, Pak Petrus juga ini ada persembahan yang namanya persembahan khusus untuk mendukung kegiatan jemaat. Ini dulu pada saat belum ibadah virtual seperti ini, sebelum pandemi itu juga ada sampul putih namanya, setiap di awal bulan di meja depan sana ada disediakan itu, sehingga di samping sampul-sampul persembahan Minggu yang rutin ada sampul persembahan khusus untuk menunjang kegiatan jemaat. Ini di awal bulan. Ini juga sangat diharapkan untuk bisa mendukung ketercapaian 730 juta. Ya. Juga masih ada lagi Pak Bagio. Ini yang kadang-kadang menjadi kelupaan di warga jemaat.
sampul persembahan yang warnanya kuning. Oh, oke. Di dalamnya ada dua kartu, kuning dan merah. Nah, ini tentunya yang satu persembahan bulanan, Dan PPG. yang satu persembahan PPG, perawatan pembangunan dan perawatan gedung gereja. Kebiasaan, ini kebiasaan Pak Petrus, Ya. yang terjadi di jemaat itu biasanya ini terlupakan, nunggu nanti di akhir tahun. Nah itu akhirnya menjadi berat. Oleh karena itu monggo dicicil tiap bulan, mempersembahkan berapa, tidak harus flat, tidak harus sama. Mungkin bulan ini berkatnya banyak, Ya. mempersembahkan bulanannya agak besar. Bulan depan ya namanya orang itu kan berkatnya fluktuatif ya, naik turun ya. Nah, turun ya, kemudian kalau mau diisi plat juga nggak apa-apa, tapi misalnya mau menyesuaikan ya tidak apa-apa. Jadi sampul kuning ini tidak harus sama, bisa naik, bisa turun, naik terus juga puji Tuhan. Kemudian yang PPG juga begitu. Nah ini kita mengingatkan kepada Bapak Ibu warga jemaat, jangan ditunda sampai akhir tahun, dicicil tiap bulan. Ini upaya-upaya yang kita lakukan Pak Bagio. Ini termasuk kesetiaan. Betul. Ya. Jadi kembali lagi, kalau kita berpikir secara manusia, Ya. 730 juta yang harus kita realisasikan persembahan di tahun 2021. Rasanya orang Jawa mengatakan awang-awangan. Itu. Ya, tetapi secara iman, karena saya juga harus sampaikan, kalau di tempat lain, di perusahaan atau di kantor pemerintah, program kerja tahunan itu sudah ada sasarannya yang akan dicapai. Misalnya di pemerintahan, tahun 2021 anggarannya 1 triliun untuk pembangunan. Itu dari mana saja? PBB sekian persen, pajak sepeda motor sekian, pajak restoran sekian, itu sudah jelas. Tapi itu kalau pun kita ini sudah hanya dianggarkan Pak, sudah ada uangnya Pak. sudah ada tapi kalau uangnya. kita kan hanya mengandalkan Tuhan, kita hanya berdoa. Jadi di situ Pak Bagio. Nah, tentunya ini yang ada di pergumulan kita seperti itu. Kita hanya mengandalkan Tuhan. Semoga anggaran kita ini kalau kita bersama-sama nyengkuyung, ujian kesetiaan kita dan kewajiban ini boleh kita angkat bersama-sama mungkin. Begitu mungkin Pak Petrus mungkin. Ya, ini akan lebih pas memang Pak Petrus tadi yang sudah mendasari dengan firman Tuhan itu Pak Petrus. Kita hanya mengandalkan satu kekuatan itu karena secara manusia memang berat. Monggo silakan Pak Petrus. Ya, Pak Sri dan Pak Bagio, terima kasih panjenengan sudah mensosialisasikan PKT kita di tahun 2021. Biarlah apa yang sudah terkonsep, terencana, dan kita sudah sepakati di dalam persidangan, itu harapannya, begitu ya. Harapannya kan bisa tercapai. Kalau khotbah saya tadi, renungan saya tadi, temanya tentang pengharapan. Kalau kita hanya berharap kepada manusia, berharap dengan kekuatan, berharap dengan kemampuan kita, berat Pak Sri dan Pak Bagio, pasti berat. Jadi saya mengajak semua warga jemaat, semua yang ada di sini, semua dari warga anak-anak sampai warga dewasa, ayo kita sangkul sinangkul pot repot jemaat. Karena GKJW adalah punya moto, yaitu Gereja Gerakan Warga. Apa yang sudah kita rencanakan, sudah kita konsepkan 730 tadi Pak Sri, secara manusia mustahil, berat. Kalau itu saya yang menanggung, berat. Kalau Pak Sri yang menanggung, berat. Kalau Pak Bagio yang menanggung, berat juga. Nah, oleh sebab itu bagaimana itu supaya ringan? Nah, saya mengajak kepada warga jemaat Simomuyo, kita akan angkat bersama
Ayo kita gerak bersama dengan berbagai aspirasi, dengan berbagai keterlibatan. Lebih-lebih tadi panjang kuyungan kegiatan, anggaran yang begitu besar. Saya yakin dan percaya, kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan, Tuhan Yesus akan menjawab semua. Tuhan Yesus akan memberkati semua. Tuhan Yesus akan memberikan kemenangan kepada kita semua. Yakinlah Pak Sri, Pak Bagio, dan semua warga jemaat yang dikasihi Tuhan. Ayo kita sama-sama. Yang mungkin kemarin lupa mempersembahkan, kita ingat, ini untuk kegiatan gereja, untuk kemuliaan Tuhan. Karena gereja kita ini bukan gerejanya pribadi, bukan gereja saya, bukan gereja Pak Sri, bukan gerejanya Pak Bagio. Gereja ini adalah gereja Tuhan. Pemiliknya siapa? Tuhan. Siapa yang ada di dalamnya? Kita semua. Betul ya Pak Sri? Pak Bagio? Nah, saat itu saya mengajak kepada warga jemaat semuanya, ayo kita sama-sama. Kita bantu. Kita bergerak bersama. Kita tingkatkan kualitas spiritual kita, iman kita. Karena apa? Mungkin ada pertanyaan Pak Bagio dan Pak Sri. Saya memberikan ini, imbalan saya apa? Begitu kira-kira Pak? Ada yang punya pikiran? Ada gitu. Kita ini sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah mencurahkan berkat buat kita. Ada sesanti mengatakan, apa yang kalau saya sudah memberikan kepada negara atau kepada gereja, apa balasannya? Kita balik Pak Sri dan Pak Bagio dan Bapak Ibu semuanya. Apa yang bisa kita berikan untuk gereja? Apa yang bisa kita berikan, kita persembahkan kepada Tuhan? Ayo, Pak Petrus bersama dengan Pak Sri, Pak Bagio, Pak Pendeta, dan seluruh warga jemaat mengajak kita semuanya bergandengan tangan untuk mengangkat PKT kita di tahun 2021 ini supaya menjadi ringan dan bisa tercapai. Begitu Pak Sri, Pak Bagio, Pak Petrus yang menjalankan. Terima kasih. Monggo dipun lanjutaken untuk doa syafaatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan menyampaikan doa syafaat kita kepada Tuhan, supaya apa yang kita harapkan dari Tuhan benar-benar diberkati dan kita semua mendapatkan berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada malam ini kami bersama dengan warga jemaat-Mu Simo Mulyo menyerahkan untuk syafaat kami. Kami bersama berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih di dalam situasi dan kondisi pandemi. Tuhan, harapan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi para medis yang saat ini berada di garda depan. Kiranya Tuhan akan memberkati kesehatan, kekuatan, bahkan menyelimuti dengan kekuatan dari Tuhan sendiri. Lebih-lebih yang saat ini sedang menangani pasien yang terpapar COVID-19. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, supaya saudara-saudara kami yang terpapar ini akan mendapatkan kesembuhan dari Tuhan melalui tangan-tangan para medis. Rumah sakit yang saat ini menanganinya, tolong Tuhan kiranya juga memberkati, supaya melalui sarana rumah sakit ini Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit akan mendapatkan pertolongan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai daerah, bahkan sampai RT dan RW.
Tolong Tuhan kiranya akan memberkati bangsa kami ini Tuhan, para pemimpin kami Tuhan, bahkan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tolong Tuhan kiranya Engkau sendiri akan memberkati, supaya bangsa dan negara kami ini ada kenyamanan, kedamaian, ketentraman, dan berkemakmuran. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengalami pergumulan, baik sakit penyakit, pekerjaan, teman hidup, dan pergumulan-pergumulan ekonomi yang lain. Tolong Tuhan kiranya akan memberkati melalui saudara kami ini Tuhan, berkat-Mu boleh tercurah, baik yang mencari pekerjaan, yang ekonominya membutuhkan pertolongan Tuhan dan curahan berkat-Mu, supaya semuanya dapat Tuhan curahkan di dalam hidup saudara kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang belajar, walaupun saat ini belajar di rumah. Kiranya Tuhan akan terus memberikan kesehatan dan kekuatan, bahkan hikmat, kecerdasan dan pengetahuan bagi anak-anak kami, dan memberikan semangat terus untuk belajar, sehingga anak-anak kami bisa terus mencari ilmu baru melalui sekolah yang saat ini sedang dipelajari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan untuk anak-anak kami ini masa depannya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, persembahan yang sudah kami himpun kumpulkan, kiranya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyucikan, Tuhan akan pakai menjadi sarana kelebaran kerajaan-Mu di surga melalui jemaat-Mu Simo Mulyo, supaya program-program kerja kami dapat terlaksana dengan baik. Tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, tolong Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah ucap syukur kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah keluarga dalam rangka sosialisasi PKT 2021
dengan kita mohon berkat dari Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta Roh Kudus Sang Terang, kiranya menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai, Bapak Ibu, silakan mengambil saat teduh. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk ibadah sekaligus sosialisasi PKT di tahun 2021 Jemaat Simomulyo. Bila mana panjenengan menginginkan untuk anggaran secara tertulis berkaitan dengan anggaran PKT 2021, ini bisa menghubungi ketua blok masing-masing untuk mendapatkan rincian berikut dengan rencana-rencana keuangan kita. Dan sampai di sini pertemuan dan perjumpaan kita. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati.